Diperlakukan nggak adil di sebuah tempat kerja, sekolah, ataupun di sebuah relationship itu nggak enak guys ya. Ketika kita tidak punya pemikiran apa-apa, tiba-tiba kita dikeluarin, itu sangat-sangat menyakitkan hati guys. Yap, welcome to Stoic Spark. Kali ini aku Yos mau sharing cerita tentang motivasi hidup, bagaimana kita tetap tenang menghadapi semua yang menyebalkan dalam hidup ini guys. Hari ini aku mau bahas tentang aku dikeluarkan dengan tidak adil dari tempat kerja, tetapi aku tidak hancur guys. Yap, disclaimer dulu guys, aku mau sharing cerita bagaimana apa yang aku alami di waktu kemarin ini guys. Ya kurang lebih 4 hari dari aku tag video ini guys. Suatu hari aku kerja di sebuah tempat, di cafe, di coffee shop Solo sana. Semuanya berjalan baik ya, dengan semua dinamika yang ada ya, dengan capek, dengan lelahnya dan apapun itu ya, itulah kehidupan kan. Tapi di saat itu aku mulai pengajaran desain itu di bulan Maret guys. Di bulan Maret aku pengajaran desain karena aku merasa sangat capek secara fisik mental, karena jelas ya secara fisik karena pekerjaannya sangat berat sekali, gajinya juga nggak sesuai dengan kontraknya, dan yang ketiga nggak punya teman, bahkan yang lebih parah lagi di sana aku tanda kutip dikucilkan, sehingga aku di sana cuma berangkat kerja pulang, nggak punya teman, temanku cuma teman-teman parkir dan juga teman-teman band gitu kan. Dan sama di situ aku cuma seperti itu. Baru di bulan-bulan Juni ini, Mei kemarin baru punya teman, karena ada banyak orang baru gitu kan, banyak orang baru dan memang agak asik satu frekuensi. Tapi nggak menyangka di saat ini aku dikeluarkan guys. Lebih tepatnya pengajuanku di ACC. Lebih tepatnya gini guys ya, aku pengajuan di bulan Maret akhir gitu kan, atau pokoknya setelah lebaran di bulan tahun ini, setelah lebaran tahun ini aku pengajuan resign, dan dibalas selama kurang lebih 2 minggu, 1 minggu kemudian aku dibalas bahwa aku nggak di ACC dan harus tetap bekerja sampai tanggal 3 November EGE sampai kontrakku habis. Tetapi ya sudah, saat itu aku hanya berpikir ya udah kerja dulu aja sampai ada opsi A, opsi B. Opsi A ya mungkin akan desain lagi, kalau enggak ya opsi B kerja sampai kontrak habis. Lah di bulan Juni kemarin atau Juli awal ini guys, tiba-tiba ada surat, bukan surat sih, tapi tiba-tiba ketika aku berangkat kerja, sebenarnya nggak ada pemikiran apa-apa, aku ya seperti biasa, besok aku bekerja, ini seragamnya dari Solo, aku di Gembolong di Sragen sampai Solonya tempat tinggal aku sampai tempat kerjaku kurang lebih jaraknya 25 km dan jarak tempuh 40-an menit guys. Dan di sana ketika aku sudah sampai di Solo dengan sudah pakai seragam kerja gitu kan, tiba-tiba aku di WA bahwa pengajuan desainku di ACC. Bayangin aja tuh, aku pengajuan di bulan Maret tetapi di ACC 1 jam sebelum bekerja, di setengah 2 lebih, dan jam 3 masuk kan, setengah 2 lebih di ACC, tapi itu lewat WA chatting, bukan lewat surat guys. Jam setengah 2 kurang lebih, setengah 2, dan jam 3 harus masuk. Aku udah sampai Solo dan hampir mau bekerja juga, udah pakai seragam juga, tiba-tiba di WA seperti itu. Dan akhirnya inti dari itu adalah aku di ACC dari pengajuan desainku yang aku ajukan di bulan Maret dulu guys. Dari situ ini sangat nggak adil kan, karena di mana-mana guys ya, di tempat usaha manapun yang namanya ACC itu minimal 2 minggu sebelumnya itu udah paling pol guys, dan paling normal ya 1-3 bulan sebelumnya itu ada pengajuan ACC yang akan di ACC, pengajuannya yang di ACC guys ya. Tapi ini enggak, hanya 1 jam lebih sebelum jam kerja baru di ACC, itu pun lewat WA. Artinya apa? Ini enggak adil. Ketika aku berusaha untuk ikuti kontrak, hormati kontrak, tapi tiba-tiba langsung di ACC ya kan. Dan semua orang yang mengasih aku ini semuanya pada geleng-geleng kepala, semua pada tanda kutip misuh pada orang-orang itu gitu kan ya. Itu yang aku alami. Artinya ini nggak adil bagiku ya, karena di ACC hanya dalam waktu 1 jam lebih sebelum bekerja dan nggak ada persiapan buat lainnya, sehingga aku mau cari kerja harus mendadak, harus begini, dan itu yang aku alami. Ini sangat nggak adil. Makanya aku mau sharing bagaimana kita tetap tenang ya, kita tetap bisa melangkah maju saat kita diperlakukan nggak adil. Kita nggak hancur guys. Yang pertama guys ya, terima kenyataan, terima perasaanmu. Oke, kamu sedih, kamu kecewa, kamu marah, itu wajar. Aku juga ngalamin itu, aku juga marah, aku juga sedih, aku juga jujur banyak emosi negatif yang aku rasakan saat ini guys. Karena siapa yang menyangka gitu kan, ketika kamu sudah sampai ke kota itu mau bekerja, tiba-tiba langsung di WA bahwa kamu di ACC desainmu. Itu pun via WA loh, bukan via surat loh.
ya kan? Tapi di situ ini nggak adil banget. Aku sedih, aku marah, aku kecewa banget. Tetapi sekali lagi nggak usah denial. Oke, aku kecewa, mau nangis nangislah, mau marah marahlah. Tapi dengan cara yang benar, jangan sampai kamu marah tapi melampiaskan ke orang lain yang nggak tahu apa-apa, atau mungkin ke bos kamu, ke supervisor kamu, ke teman kerja kamu, nggak, karena itu akan malah memperparah masalah kamu yang kamu alami nanti, guys. Yang pertama, terima keadaan, terima perasaanmu, mau marah, mau sedih, itu kenyataan, jangan denial. Kalau kamu mau menangis, menangislah, kalau mau marah, marahlah, kalau kamu kecewa, kecewalah. Yang penting cara melampiaskannya harus dengan cara tepat, jangan jadi orang munafik, di bibir senyum, di muka berceria gitu kan, tapi hati kamu hancur. Nggak usah. Kalau kamu memang sedih, ya sedihlah. Kalau orang tanya kenapa sih kamu sedih, aku diperlakukan nggak adil di tempat kerja, aku di ACC hanya dalam waktu 1 jam lebih sebelum kerja, padahal pengajuanku udah berbulan-bulan yang lalu, tetapi sangat tidak adil, tiba-tiba di ACC hanya lewat WA kurang lebih 1 jam sebelum kerja. Itu kamu sharing aja seperti itu, orang memahami ya monggo, enggak ya terserah, ya kan. Yang penting kita nggak denial sama diri kita sendiri, jangan jadi orang munafik, guys. Itu yang pertama. Yang kedua, guys, fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ingat ya, kita dikeluarkan, kita diomongin, kita direndahkan, itu semua di luar kemampuan kita. Yang bisa kita kontrol, kita kendalikan adalah ya sikap kita, cara kita berespon, cara kita melangkah, cara kita maju, itu yang bisa kita ambil. Makanya ketika kita dikecewain, ya kita nggak bisa ngontrol mereka menyalahkan kita, tapi kecewa ini bagaimana tidak menambah lebih parah, bagaimana aku tidak stres, gimana aku tidak burn out, tapi aku bisa tetap bisa tenang karena fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Cara kamu berespon, marah kamu, kecewa kamu, bagaimana kamu melampiaskannya dengan cara yang lebih baik lagi, guys. Tidak sembarangan dan tidak membuat masalah yang lebih baik lagi, guys. Yang kedua. Yang ketiga, guys, ya ubah rasa sakit ini menjadi bahan bakar. Ingat, guys, ya, belajarlah dari semua musisi rock, musisi metal. Mostly semua musisi rock, musisi metal, semua lagu-lagunya itu hanyalah sebuah kekecewaan, kemarahan yang mereka lampiaskan di sebuah musik, sebuah lagu, lirik dan juga musik. Kita sebut itu adalah lagu, dan itu sangat powerful sekali. Kita ambil contoh Linkin Park, Chester Bennington-nya, Slipknot sama Corey Taylor-nya, semua sama. Mereka membuat semua lagu mereka berawal dari semua sakit hati, semua kecewa mereka. Jadi ubahlah kecewa kamu, marah kamu, sakit hati kamu dengan hal yang baik. Ubahlah luka kamu menjadi bahan bakar, bahwa kamu itu bisa loh maju, kamu itu berharga loh. Makanya nggak usah dendam yang berlarut-larut lalu melampiaskannya ke hal yang negatif, nggak, tapi jadikan bahan bakar untuk bikin karya, untuk maju. Apapun yang bisa kamu sukai, kerjakan itu semuanya, karena kamu nggak berhenti di sini, guys. Yang ketiga, guys. Yang keempat, guys, ya carilah support system yang baik, orang-orang yang mendukung kamu, orang-orang yang mencintai kamu, orang-orang yang akan selalu ada buat kamu. Mereka berkomentar untuk membangun kamu. Mereka tidak hanya sebatas menghargai kamu, tapi juga ada buat kamu. Mereka akan selalu ada buat kamu, dimana itu penting. Ketika kita sedih, ada orang yang mendengar tangisan kita, itu penting banget, ya. Cari sebuah sistem yang baik, dimana setiap kata, setiap wejangan itu membangun kamu, itu membuat kamu bisa lebih baik lagi, guys. Membuat kamu merasa tenang dan nyaman untuk bisa sharing dan juga cerita, guys. Yang keempat. Yang kelima, guys, ya ingat, tulis ulang cerita kamu. Mereka menghentikan kamu, tapi kamu harus mengawalnya dengan lebih baik. Ingat, cerita kamu tidak sampai di sini. Ini hanya sebuah bab yang hanya sebuah bab dari sekian bab yang akan kamu langkahi ke depan. Ingat, kamu adalah buku dari setiap jalan hidup yang kamu jalani. Kamu adalah artis dan setiap film yang kamu jalani. Jadilah artis yang menyenangkan, jadilah artis yang sukses, yang happy ending. Jadilah buku yang dimana ceritanya itu membuat kamu bisa happy ending, jadi pemenang di kedepannya. Artinya mereka menghentikanmu di sini, mereka menghentikan posisimu, tapi mereka tidak pernah menghentikan potensi kamu. Apapun bakat kamu, talenta kamu, ingat kamu harus berkembang, ingat kamu itu berharga. Jadi jangan sampai gara-gara kejadian ini kamu putus asa, menyerah dan gak mau melangkah. Ingat, semua yang diawali dengan baik kemungkinan akan di tengahnya mungkin ada masalah, itu pasti. Tapi jika kamu tetap tenang, konsisten dan positif, di endingnya kamu akan lebih baik lagi, guys. Ingat, guys, ya, kamu itu berharga, kamu itu penting. Jadi jangan pernah selesaikan hidupmu dengan hal yang membuat kamu kecewa gara-gara kamu diperlakukan nggak adil, guys. Yang ada terus melangkah,
terus maju guys. Mereka hanya menghentikan kamu di bab ini, tapi di bab selanjutnya kamu terus ulang bahwa kamu bisa lebih baik lagi. Berikutnya guys, ya belajar dari setiap apa yang sudah terjadi. Kita harus open minded, kita harus terbuka ya, kita nggak boleh naif dan terlalu idealis. Kita harus sadari selama kita kerja di sana kita pasti punya kesalahan. Seperti aku juga pernah salah dalam pekerjaan, salah antar ya kan, atau mungkin ya itu hal yang wajar, salah antar, tapi aku juga bertanggung jawab. Mau ganti rugi, mau dimarahin nggak apa-apa ya, itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kita belajar, oh aku pernah salah di sana, mungkin sikapku, mungkin caraku bicara, mungkin tugasku yang belum selesai, mungkin apa, itu sebuah kesalahan. Jangan tutupi itu, tapi belajarlah agar ini kedepannya tidak terulang lagi. Kalaupun kamu kelak bekerja di tempat yang sama, tapi tepatnya di apa ya, di genre yang sama, ya kamu bisa belajar bahwa di kemarin aku salah, di hari ini harus lebih baik lagi. Ya, belajar dari setiap kesalahan dan belajar dari setiap kebaikan. Di yang kemarin kamu saya baik ya kan, ada hal yang baik, ada hal yang dipuji, ada hal yang improvement. Misalnya aku, banyak orang yang menilai aku tuh sregep, rajin, meskipun yang menilai bukan bosnya loh ya, bukan SPV-nya, tapi lebih ke orang-orang ya, teman-teman, ada juga orang-orang yang di tempat orang parkir, tukang kebun, anak-anak band, bahkan customer sendiri guys ya. Tapi itu kan hal yang positif yang bisa aku pelajari bahwa aku memang rajin, makanya kedepannya ini positif harus terus dikembangin terus ya kan. Jadilah seperti kata Pak Ciputra, jadilah manusia pembelajar. Intinya belajar dari setiap kesalahan kita agar kita lebih baik lagi ke depannya, dan belajar dari setiap kelebihan kita agar ini bisa terus berkembang tetap lebih baik guys. Jadi kalian semua yang hari ini mengalami hal yang tidak baik, tidak adil seperti apa yang aku alami saat ini, jangan menyerah ya kan. Hidupmu tidak berhenti di sini, kamu itu berharga, kamu itu penting. Jadi kamu jangan selesaikan hidupmu di sini gara-gara mereka berlaku tidak adil. Oke, cari kerja nggak segampang memberikan telapak tangan. Oke, hidup nggak semudah kata sinetron ya kan. Tapi ingat, selama kita punya niat untuk melangkah maju, hal baik yang kita alami, ingat ya, hukum tak bertuai. Selama kita pernah berkebaikan, kita akan menaik kebaikan. Yang penting kita dimanapun kita berada, jangan pernah menampur kejahatan, kejelekan. Kalaupun kita sudah berbuat baik pun, dinilai jelek pun, itu urusan mereka. Urusan kita adalah bagaimana kita jadi orang baik ya kan, hidup menjadi hal yang baik dan bisa berdampak baik bagi banyak orang juga. At least bagi diri sendiri dulu itu lebih baik lagi guys ya. Jadi teman-teman semuanya yang diperlakukan gak adil seperti aku, dikeluarkan dengan tidak adil, ingat, kamu tidak akan hancur di sini. Mereka hanya menghentikan posisimu, tapi tidak menghentikan potensimu. Apapun bakat kamu, talenta kamu, tetap terus melangkah dan tetap percaya diri, kamu bisa jadi sesuatu yang hebat di kemudian hari guys. Ini Stoic Spark kali ini. Thank you. Aku Yos pamit. Stay positive, keep stoic, and ciao.